Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Susanti, NPM 10100111969 dari Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel penelitian saya dengan judul Scoping Review Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Tuberkulosis Paru pada Dewasa. Adapun untuk pendahuluannya, merokok merupakan kebiasaan yang berdampak buruk pada kesehatan manusia. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. WHO melaporkan bahwa hampir 6 juta kematian per tahun disebabkan oleh tembakau. Kebiasaan merokok dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan pada organ paru-paru, salah satunya dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis paru. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan merokok dapat membahayakan respon imunologi atau fungsi silia di saluran udara sehingga meningkatkan risiko perkembangan tuberkulosis. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan juga menunjukkan bahwa mereka yang merokok, termasuk mereka yang telah berhenti merokok, mempunyai risiko menderita TB 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Indonesia juga menempati urutan ketiga kasus TB terbanyak di dunia, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru pada dewasa. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru pada dewasa. Metode penelitiannya, untuk jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan teknik scoping review, yaitu sebuah sintesis dari studi literatur yang komprehensif dan sistematik dengan mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi tulisan ilmiah. Untuk populasinya, yaitu artikel-artikel internasional dari tahun 2012 sampai 2022, yaitu artikel penelitian 10 tahun terakhir yang terkait hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru. Kemudian untuk sampel pada penelitian ini diambil dari jurnal internasional yang berkaitan dengan kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru yang memenuhi kriteria inklusi serta kriteria eksklusi. Kemudian untuk sumber data pada penelitian ini diambil dari 3 database, yaitu PubMed, Science Direct, dan Springerling. Untuk kriteria inklusi, yang pertama, artikel penelitian yang telah diterbitkan atau dipublish pada jurnal internasional, yaitu PubMed, Springerling, dan Science Direct, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan kata kunci sebagai berikut. Kemudian yang kedua, artikel dipublikasikan tentang waktu 2012 sampai 2022. Kemudian yang ketiga, tipe artikel penelitian adalah original research article, yaitu cross-sectional study dan cohort study. Yang keempat, artikel penelitiannya itu harus berbahasa Inggris. Yang kelima, artikel penelitian yang dapat diakses secara penuh atau full text. Kemudian untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini, yang pertama, ketidaksesuaian antara artikel yang digunakan dengan kriteria kelayakan berdasarkan PCOS yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, artikel duplikasi. Yang ketiga, artikel lengkap yang tidak dapat diakses. Kemudian yang keempat, artikel yang tidak lengkap. Kemudian untuk PCOS pada penelitian ini, yaitu populasinya perokok aktif, kemudian untuk intervensinya yaitu rokok, comparisonnya individu yang bukan perokok, outcome-nya tuberkulosis paru, dan studinya cross-sectional study dan cohort study. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria kelayakan. Artikel yang sudah lolos kriteria inklusi dan kriteria eksklusi dinilai dengan telah kritis menggunakan checklist sesuai dengan desain studi yaitu cross-sectional study dan cohort study. Kemudian untuk pencarian data itu dirangkum dalam diagram prisma dari hasil jurnal secara keseluruhan dari 3 database itu didapatkan 21.254 artikel. Kemudian dilakukan screening sesuai dengan kriteria inklusi. Dari hasil kriteria inklusi itu didapatkan 411 artikel. Kemudian dilakukan uji kelayakan disesuaikan dengan kriteria eksklusi, didapatkan 3 artikel sehingga artikel yang eligible-nya itu berjumlah 3 artikel. Kemudian untuk hasil penelitiannya, yang pertama, untuk artikel penelitian yang pertama dengan judul Factor Associated with Smoking Among Tuberculosis Patient in Spain, itu dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa prevalensi di antara pasien TB di Spanyol meningkat pada pasien yang memiliki riwayat merokok. Kemudian untuk artikel penelitian yang kedua dengan judul Negative Effect of Smoking on the Performance of the Quantiferon TB Goals in Tube Test, itu dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dengan TB paru. Artikel ini juga menyatakan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dengan hasil IGRA false negatif pada pasien TB. Kemudian yang ketiga, dengan artikel penelitian dengan judul Impact of Cigarette Smoking on Rats and Clinical Prognosis of Pulmonary Tuberculosis in Southern Mexico. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kebiasaan merokok dengan TB paru. Pada artikel ini juga memaparkan populasi perokok lebih mungkin mengalami hasil pengobatan yang kurang baik. Nah, sehingga dari ketiga artikel tersebut itu menyatakan bahwa kejadian penyakit tuberkulosis paru itu meningkat pada individu yang merokok dibandingkan bukan perokok. Rokok ini mengandung banyak sekali komponen berbahaya
Nah, salah satunya itu ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Nah, nantinya itu dari paparan asap rokok akan menyebabkan perubahan imunologi, sehingga nantinya itu menyebabkan produksi dari TNF-alpha dan interferon gamma dalam tubuh menurun, yang nantinya itu akan menyebabkan dari penurunan mucociliary clearance, yang nantinya itu akan terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, sehingga dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis paru. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan dari semua artikel yang telah direview menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian TB paru pada dewasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.